Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, ketika Budi Ari yang sudah dicopot begitu kan ya, kabarnya langsung OTW ke Solo. Ada apa? Apakah ini mau laporan? Apakah ini merasa kecewa terhadap putusan oleh presiden, karena mungkin satu sisi begitu kan, seorang Budi Ari ini tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba dicopot. Jokowi katanya mau buat partai, bener Pak ya? Tapi ada rencana berarti. Tanya Pak Jokowi. Ya. Tapi terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi apakah benar? Pas ke rumah waktu itu loh Pak. Ya. Ini mau ketemu. Mau ketemu? Oh, mau ketemu Pak Jokowi. Bahasa apa Pak? Ngobrol aja. Ya. Yuk. Artinya itu sedang dipikirkan ya Pak ya, rencana itu ya. Tunggu aja. Kalau buat partai apakah Projo siap pendukung Pak? Tunggu aja lah. Kita lihat. Bahas ini Pak, koalisi permanen atau gimana? Permisi ya. Tunggu. Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa dan rakyat. Tahu sendiri kan, banyak yang muncul spekulasi Budi Ari ini dicopot karena memang ya terjebak dengan soal masalah hukum. Wah, hukum apa ini? Pernah ingat nggak soal bagaimana ya meminta 50% dari judol? Jadi saya kira ini sekarang ini ya orang-orang Jokowi ini, termol-termol ini begitu kan ya. Banyak yang kemudian sudah disorot oleh media ya, sorot oleh masyarakat Indonesia begitu kan ya. Nampaknya sudah dihabisi satu persatu. Lantas bagaimana begitu dengan situasi dan kondisi saat ini? Posisi Jokowi semakin lemah. Yang jelas orang-orang Jokowi banyak yang kemudian didepak di situ begitu. Apakah ini karena soal hukum? Apakah karena bekerja tidak kurang maksimal? Atau tidak punya terobosan baru? Ngeri-ngeri sedap ya. Ini persoalan-persoalan yang kemudian menurut saya pribadi langkah Prabowo sangat menarik begitu kan ya. Sangat menarik sekali karena beberapa hari ini, beberapa bulan ini sampai mau 1 tahun begitu di kepemimpinan seorang Prabowo, belum kelihatan tanda-tanda bagaimana kesuksesan ya dari menteri-menteri Jokowi begitu kan ya, dari menteri-menteri orang-orang Jokowi begitu, seperti Budi Ari, seperti Natalius Pigai begitu kan ya, belum kelihatan di situ. Apakah karena instansi baru atau menyelesaikan atau bagaimana? Tapi sampai kapan begitu? ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Yang paling lucu sekali ketika Budi Ari mengucapkan terima kasih kepada buah diri sendiri, orang banyak berkomentar gitu kan, sontak yang sedemikian rupa. Kok bisa-bisanya mengucapkan kepada diri sendiri? ini menarik begitu kan, sebagai intermezzo aja begitu. Tapi kembali ke yang tadi bahwa ya banyak orang-orang Jokowi sekarang ini sudah didepak begitu kan ya. Ada yang dijerat soal hukum, seperti Noel dijerat soal kasus korupsi begitu kan ya, atau suap dan sebagainya. Seperti Budi Ari sudah dicopot begitu kan, yang nggak tahu alasannya bagaimana begitu, apakah ini ganti posisi saja atau bagaimana. Terus kemudian Sylvester yang sekarang lagi dicari begitu. Bayangkan kalau relawan Jokowi banyak yang kemudian didepak dan bermasalah di situ, sudah jelas siapa lagi begitu seorang Jokowi yang akan berteduh kepada relawan-relawan mereka. Karena yang getol sekali, yang yang bisa mengkritik lawan-lawan rivalnya, ya relawan Dewan Jokowi ini begitu kan ya. Jadi saya kira seperti Budi Ari dan sebagainya, apakah kembali ke Projo lagi atau bagaimana? Ngeri-ngeri sedap bos. Ini sudah menjeliap siap masuk Gerindra tapi tetap ditendang Prabowo. Itu pun dia nggak dikabarin. Ya, itu jelas dibuang. Termol. Ya, Keminit Merah Putih bersih-bersih relawan Jokowi Projo masih yakin tak dibuang oleh Presiden Prabowo. Wah, masih ngarep nih. Ternyata Budi Ari masih mengharap begitu kan ya. Berharap bahwa Presiden Prabowo tidak hanya mencobot ya, tapi ya ditukar posisi. Ya, yang pas di mana begitu kan? Yang pas di mana coba? Masa Kementerian Pemuda dan Olahraga? Saya kira kurang pas. Di Kementerian HAM kurang pas juga begitu kan. Ya nggak ada lagi pilihan di situ, kecuali yang komisaris begitu kan. Tapi bagi-bagi jabatan itu sangat lesat sekali begitu. Tapi bagi kami adalah
Melihat dengan pencopotan Budi Ari ini, yang kabarnya 2 jam ya dikasih tahu begitu kan ya, setelah pencopotan itu bahkan Sri Mulyani hanya 1 jam ya sebelum pencopotan, banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Tapi saya menganggap bahwa ini hak prerogatif dari seorang presiden. Presiden pasti tahulah ya, mana yang bisa bekerja dan mana yang tidak bisa bekerja dan sebagainya begitu. Kalau toh pada hakikatnya Kabinet Merah Putih ini misalnya bersih-bersih relawan Jokowi ya, terus kemudian Budi Ari masih yakin Budi Ari ini tidak dibuang. Saya kira bukan tidak dibuang, tapi kurang bisa bekerja ya semaksimal mungkin begitu kan ya. Terdepaknya dari relawan Jokowi ya di Kabinet Merah Putih membuat relawan Projo Jokowi ini begitu kan ya, alias Projo ini patah arang. Banyak muncul narasi-narasi yang kemudian di berbagai media sosial, salah satunya relawan Jokowi begitu kan ya, juga mendukung ya terhadap tidak mendukung begitu terhadap pencopotan ini dan bahkan marah-marah. Wajar dong, siapapun begitu ketika Jokowi memimpin dulu begitu, siapapun yang dicopot menerima lapang dada seperti Anies Baswedan, ya seperti yang lain begitu kan. Dia menerima apa adanya begitu. Itu kan hak prerogatif dari seorang presiden. Kalau tidak terima ya gimana lagi begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau toh pada hakikatnya nanti seorang seorang Budi Ari ini ngadu ke Solo ya, ngadu ke Solo, apakah ini masih dapat jabatan atau tidak? Ya kita tunggu saja ini gimana begitu. Ini nggak enak lihat ya, dipandang, diperhatikan dan didengar. Nahan nangis ya kayaknya, cuma malu karena sudah merasa tua tapi tidak merasa bersalah. Ekspresi kaget, kecewa, tak percaya dan tak terduga. Inilah komentar-komentar dari netizen ya. Untuk negara, bangsa dan rakyat semacam apa ini? Ini mau ke bosnya di Solo, dia bilang pelan. Mau ke Jokowi gitu, katanya mau curhat atau dipecat. Jadi Prabowo sudah tahu kalkulasi politiknya begitu kan. Kalau masih mempertahankan seperti Budi Ari, masih mempertahankan dengan yang lain begitu kan. Yang jelas ini akan menjadi dampak bagaimana ya demokrasi di Indonesia saat ini. Artinya secara tidak langsung apakah mengalami kemunduran, apakah mengalami stagnan, apakah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, apalagi soal ekonomi. Dan strategis sekali begitu kan. Budi Ari ini menjadi Menteri Koperasi Merah Putih ini strategis sekali di 2029. Sejak awal saya sudah katakan kepada Presiden Prabowo ya lewat channel Hodari Podcast Rakyat ini, kalau Prabowo masih mempertahankan Budi Ari di koperasi ya, di koperasi Kabinet Merah Putih ini ya, di yang sekarang ini, maka yang jelas di tahun 2029 bukan tidak mungkin ini akan menjadi kekuatan bagi seorang sosok Gibran. Kenapa Bang? Ini akan bersentuhan langsung dengan desa, bersentuhan langsung dengan apa yang kemudian berada di bawah. Sehingga bukan tidak mungkin ini akan menjadi kampanye politik yang begitu luar biasa. Sehingga ini akan menjadi blunder kepada Presiden Prabowo itu sendiri begitu kan. Kalau masih mempertahankan orang-orang Jokowi di situ begitu. Makanya jangan heran nanti di tahun 2029 kalau posisi Gibran ini sangat kuat. Misalnya, nggak tahu lagi ini apakah Gibran dengan Prabowo ini akan bersama lagi. Tapi yang jelas posisi koperasi harus orang-orang dari Partai Gerindra, harus orang-orang Prabowo yang loyal terhadap Prabowo. Kalau berbicara masalah implementasi di tahun 2029. Nggak tahu lagi kalau berbicara masalah bagi-bagi jabatan begitu kan. Tapi jangan sampai bagi-bagi jabatan sana sini begitu. Kalau posisinya strategis, Prabowo bisa didepa. Ya di tahun 2029 begitu kan ya. Apalagi sekarang ini banyak yang kemudian mengatakan bahwa Budi Ari kembali disorot soal kasus backing judi online. Dampak reshuffle kabinet kah? Ngeri kan pada akhirnya ini. Jadi saya kira kalau toh padanya proses soal terkait soal masalah hukum, nampaknya ada benarnya juga Presiden Prabowo untuk mencopot itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ketika ada menteri atau mantan menteri yang kemudian mereka bermasalah soal hukum, maka tidak lagi meminta izin kepada Presiden Prabowo. Menteri-menteri yang sekarang ini kan seharusnya ya kalau ada apa-apa, kalau ingin menangkap harus izin dulu kepada Presiden Prabowo. Kenapa kok bisa Bang? Ya karena ini adalah pembantu Presiden Prabowo. Makanya semuanya situasi dan kondisinya tergantung dari presidennya.
Kalau presidennya iya, ya iya, semuanya kan bisa iya begitu kan ya. Tidak semuanya seperti Kejaksaan Agung, seperti KPK, lalu kemudian tiba-tiba menangkap menterinya begitu kan ya. Kecuali OTT begitu, masih mungkin bisa ditangkap secara langsung begitu kan ya. Tapi kalau soal minta izin pasti saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu. Nah, kita lihat saja. Kita lihat saja apakah ini juga akan dibidik oleh oleh soal judul ini atau bagaimana begitu kan ya. Pasca dicopot ini Budi Ari ini kembali disorot masalah judul ini. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Apakah benar masalah soal hukum atau bagaimana begitu kan? Sejumlah praktisi dan ahli hukum yang meminta pihak kepolisian yang menuntaskan ya penanganan kasus perlindungan judul ini begitu kan ya oleh para pejabat-pejabat Kementerian Komunikasi ya digital ya dulu Menkominfo begitu kan ya. Ini segera diusut begitu. Nah, dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, apakah Budi Ari ini dugaannya setelah dicopot ini masih dibidik masalah soal kasus hukum soal judul atau bagaimana begitu kan ya? Ini kan semuanya ya terserah. Kalau ada bukti yang jelas silakan begitu. Dicopotnya Budi Ari kan hak prerogatif dari seorang presiden. Makanya reshuffle itu ya terjadi juga. Budi Ari ini termasuk yang dicopot dari kursi Kementerian Koperasi begitu kan ya. Dan saya lihat bahwa wakilnya dari Partai Gerindra ya juga menggantikan dari Budi Ari begitu. Saya kira inilah kayak bagus. Mungkin ini sudah dengar begitu gerak-gerik bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Seperti demo kemarin begitu banyak yang kemudian dikatakan bahwa tidak sesuai dengan fakta di lapangan begitu kan ya yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. Nah, seiring dengan reshuffle-nya ini kasus pengamanan situs web judul itu kembali disorot setelah Budi Ari Setiadi ini dicopot dari jabatan menteri. Namanya ya malang melintang ya dalam persidangan perkara ini dan bahkan disebut-sebut begitu kan ya para dakwah yang sudah divonis berulang kali menyebutkan namanya. Bahkan ya surat dakwaan ya para terdakwa menyebutkan jatah Budi Ari sebagai imbalan perintah begitu ya perlindungan atau melindungi situs web judul itu ya ke para bandarnya. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Jadi saya kira ini kalau ini dibidik oleh KPK lagi ya kita tunggu saja apakah ini benar atau tidak begitu kan ya. Ini ya orang ini seharusnya diinvestigasi lagi ya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Jabatan hilang, sorotan datang, kasus lama kembali digoreng oleh orang. Begitulah panggung publik. Tak ada tirai untuk menutupi kritik dan deliknya. Ini komentar salah satu netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini begitu kan ya nampaknya Prabowo sudah mulai dikritik habis-habisan begitu oleh orang-orang mereka begitu. Ngeri. Ini kan persoalan hukum ya. Ini kalau persoalan hukum makanya banyak yang kemudian mengatakan bahwa Budi Ari ini sudah bekerja semaksimal mungkin ya, tapi menurut saya pribadi apa begitu yang menjadi terobosan baru kepada Budi Ari? Saya kira agak masih jauh begitu kan ya, masih jauh soal ini. Saya memandang bahwa ya di kementerian di lingkaran istana ya seharusnya Presiden Prabowo lagi ya harus ada reshuffle lagi begitu. Orang-orang yang tidak bisa bekerja di situ begitu kan ya, yang bekerjanya agak lambat, maka ini seharusnya ya dicopot lagi begitu kan. Ngapain seorang Presiden Prabowo mempertahankan orang yang kemudian dianggap pekerjaannya lemah begitu kan? Artinya punya terobosan ini lemah, lambat dan sebagainya begitu. Bayangkan 5 tahun kepemimpinan dari seorang presiden. Ya 1 tahun ini sudah menginjak itu begitu kan. Ya 2 tahun ini mungkin lagi fokus-fokusnya terhadap bagaimana ekonomi kita, bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana soal kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana soal kesehatan, bagaimana soal pendidikan dan sebagainya begitu kan. Ya, maka 2 tahun lagi ketika ada calon ingin menandingi seorang Presiden Prabowo, maka ini lainnya sudah tidak fokus. Muncul survei, muncul pencitraan, muncul kepada publik, muncul tokoh-tokoh itu yang kemudian dianggap paling
apa namanya paling kompeten begitu kan untuk mengurus bangsa dan negara kita. Banyak yang sudah mulai masyarakat sudah dibaca. Pada akhirnya pemerintahan itu sudah tidak fokus lagi untuk mengurusi masalah hal-hal seperti kesejahteraan masyarakat. Ya, semuanya sibuk masalah dukung mendukung. Soal sibuk masalah pencitraan, sibuk masalah soal jadi penjilat dan sebagainya begitu kan. Itulah nanti coba kita lihat saja. Ya, jadi saya kira dengan adanya seperti ini mungkin bisa kelihatan begitu kan nanti setelah 3 tahun kepemimpinan seorang Prabowo. Kalau 3 tahun kepemimpinan seorang Prabowo hanya itu aja, berarti kan tidak ada kenaikan signifikan di situ begitu. Saya masih optimis dengan apa yang disampaikan oleh Menkau yang baru begitu Purbaya itu, yang mengatakan 2 bulan lagi akan stabil, akan naik mencapai 8% dan sebagainya. Kita tunggu saja apakah ini sebagai omon-omon saja atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau tidak lagi sama begitu nih ya kalau memang ini sama dengan Sri Mulyani ya ngapain masih ada reshuffle sana sini begitu. Mending ganti yang kompeten sekali ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.